Pemirsa, Pesta Demokrasi Indonesia sampai pada puncaknya. Anda semua menjadi penentu siapa calon presiden dan calon wakil presiden pilihan Anda. Nah, 3 pasangan calon presiden dan juga wakil presiden telah melalui tahapan pemilu seperti debat, lalu diikuti dengan kampanye yang berlangsung menarik dan akhirnya masyarakat juga sudah memilih siapa pasangan terbaik yang akan memimpin bangsa kita untuk 5 tahun mendatang. Pilihan kita boleh berbeda-beda ya, tapi untuk air mineral kita semua setuju pilihan Le Mineral 100% Indonesia. Baik pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan performance terakhir dari komika, yaitu Mas Kukuh. Silakan Mas. Iya, selamat siang semuanya. Senang sekali akhirnya pemilu udah berakhir ya. Jadi kemarin kita udah sama-sama milih semuanya. Dan walaupun rada sedih sebenarnya ketika pemilu sudah berakhir. Apalagi kemarin ketika masa-masa tenang itu gue cukup sedih sih. Karena biasanya gue di jalan tuh lihat gunung nggak kelihatan. Karena terhalang bendera-bendera yang berwarna-warni. Setiap jalan tuh berasa lewat kantor PBB, bendera berkibar-kibar. Akhirnya udah hilang, udah nggak ada. Terus gue juga rada sedih ketika malam-malam gue pulang dari mana-mana, biasanya masih ada yang senyum sama gue. Padahal gue nggak kenal sama mereka. Walaupun hanya berbentuk ini spanduk caleg ya, tapi mereka tersenyum dengan ikhlas gue. Sekarang udah nggak ada. Sama yang terakhir yang paling gue sedihin ketika pemilu udah nggak ada ini adalah dari grup WhatsApp keluarga sudah sepi. Pak De, Bude, Tante sudah tidak berantem lagi semuanya. Udah tidak ada yang nyebut capres mana yang paling baik, capres mana yang paling jelek. Enggak, semuanya sekarang udah damai. Nah jadi semoga kedamaian ini bisa terus berlangsung. Dan pemilu yang kita rindukan nanti bisa hadir lagi dengan lebih baiknya di tahun depan. 5 tahun kemudian ya. Terus kita lihat kemarin itu di banyak daerah ketika pemilihan itu rata-rata hujan besar dari jam 6, bahkan baru selesai itu jam 9. Tapi banyak masyarakat yang sudah berbondong-bondong datang ke TPS. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat antusias sekali terhadap diskon-diskon yang diberikan kepada para pemilih ya. Jadi mereka sudah siap berburu diskon apa aja. Enggak dong. Mereka bersiap bukan diskon doang, tapi bersiap juga mereka antusias karena bisa mendapatkan nail art gratis seperti yang saya lakukan. Ini di jempol saya juga, telunjuk juga, di tengah juga, jari manis juga, jadi bagus kan langsung sekalian nail art. Nggak ada ini di nail art di mana-mana. Ayo silakan kalau bisa yang kemarin nggak kebagian bisa mungkin ke TPS terdekat langsung datangi. Saya juga mau kayak Kuku di nail art ini bagus ternyata ya kayak gitu. Nggak bukan karena itu dong. Yang jelas mereka ke TPS tentu hanya karena untuk melihat di TPS mereka itu ada komeng apa enggak. Karena pasti itu ada, bisa jadi ini komeng penentu tadinya golput tuh berapa persen gara-gara komeng tuh jadi enggak loh, gara-gara lihat temennya WhatsApp, di story pada ngepost ada komeng, saya ke TPS dia lihat ada komeng apa enggak ya, kayaknya kayak gitu bisa jadi loh. Jadi mungkin nanti ke depannya ketika pemilu-pemilu yang ke depannya mungkin diperlukan figur-figur seperti Bang Komeng ini biar tingkat golput tidak terhindarkan gitu. Terhindarkan justru gitu. Dan yang terakhir adalah harapan gua seperti harapan semua teman-teman dan juga semua masyarakat Indonesia adalah semoga siapapun presiden yang terpilih nanti dapat menjalankan amanatnya dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah semoga presiden yang terpilih nanti tidak sering jalan-jalan ke Nicaragua. Karena sangat sulit sekali. Ibu kota Nicaragua adalah Managua. Jadi kalau takut ditelepon, presiden lagi di mana? Mana gua? Iya, Bapak. Mana gua? Iya, Bapak. Lu. Kamu bilang gua gitu. Takutnya gitu aja ya. Udah itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Mas Kuku. Boleh bergabung lagi Mas Kuku. Keren sih ini ya. Komika ini kayaknya udah cocok loh ini untuk menyampaikan visi misi ya Prof ya. Atau jadi jurkam atau menyampaikan visi misi begitu ya sebagai calon legislatif atau dan lain sebagainya. Makanya ada ketertarikan gak sih terjun di dunia politik misalnya Mas Jian? Jadi pelakunya sih enggak ya. Jadi caleg gitu enggak. Belum. Masuk politik enggak. Enggak, enakan jadi agensi politik. Gimana tuh berarti maksudnya? Ya jadi konsultan branding, konsultan itu. Kayaknya duitnya lebih gede deh. Kenapa nggak tertarik? Kan dipilih masyarakat, dikenal, populer. Kayaknya harus mewakili rakyat. Kadang-kadang ngurusin diri sendiri aja belum bisa gitu. Modalnya juga mending udahlah ngurusin anak istri lah, mending di rumah deh. Terlalu beban kayaknya. Gitu. Mas Kukuh gimana?
Kalau saya sih sebenarnya sudah siapnya berupa fotonya aja dulu. Dari tadi, iya. Foto yang mirip-mirip Komeng gitu nggak? Enggak, justru foto-foto yang Pakai kopi aja. pakai kopiah, pakai gitu. Backgroundnya. Foto-foto background caleg udah siap saya. Udah Tapi siap. kalau untuk Backgroundnya Ka'bah tadi kan? wah, emang iya. Prof ini ya suka mana-mana ya. Nah, lah, backgroundnya Oke. gitu. Jadi sudah siap Berupa fotonya aja dulu. Cuma Foto ya? Cuman kalau nanti untuk secara kemampuan kayaknya masih jauh, jadi harus masih belajar dulu untuk sampai sana. Tidak menutup kemungkinan ya kita semua bisa jadi Gian ngomong-ngomong gini ternyata dia yang duluan. Banyak soalnya yang begitu terbukti ya. Suka terbukti ya. Termasuk Prof, ya. Gibran bilang kan nggak tertarik, akhirnya Iya, masuk. lihat itu dulu semua ya rekam jejaknya. 5 tahun lagi berarti ya. Mas Heri kayaknya udah gini-gini nih, kayaknya 5 tahun udah siap nih kayaknya 5 tahun. Nggak, makanya kayaknya kalau untuk jadi caleg atau masuk Politisi. politik kayaknya nggak Jadi presiden nggak mau. minat, karena kayaknya kalau politisi kan pinter banget bernarasi ya, pinter banget Sama dong kayak kalian. Kalian tadi kan berbohong lah pinter. misalkan gitu. Kayaknya tuh Kayaknya kita nggak tahu ke sana deh ya. kayaknya susah banget kayak untuk jago gitu, kayak main Muter-muter iya ya. itu bisa gitu. Tapi kayaknya. ada benarnya Berkelit. saya pernah ngobrol sama salah satu politisi, itu saya kurang suka. Ketika ngobrol setengah jam aja saya langsung suka banget sama dia. Jago banget Jago ngomongnya. kan dia, benar. jago mempengaruhi gitu-gitu, kayaknya tuh yang ilmunya nggak tahu belajar dari mana gitu kayaknya. Karena kan parle itu kan bicara. Jadi mereka itu harus pandai berkomunikasi. Jadi nggak boleh lagi bilang bahwa 1-2 tahun saya harus belajar dulu berkomunikasi politik, nggak boleh. Jadi ketika masuk harus sudah aksi. Udah aksi. Apa yang mau disampaikan soal kepentingan rakyat, saya harus melakukan ini dan seterusnya. Kayaknya Komeng juga kalian harus terlibat dari belakang. Oke. Nah, mungkin juga sekarang kita mau tahu gimana melihat lagi anak muda ya, karena kita banyak yang muda-muda di sini ya kan, atau berjiwa muda juga nggak apa-apa Iya. loh Prof ya kan. Iya. Nah, tapi kayak gimana ngelihat misalnya antusiasme anak muda yang kalau kita lihat ini terkesan sebenarnya dia itu ikut-ikutan aja gitu loh. Tapi ngomongin politik di medsos itu hanya untuk konten atau popularitas atau dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ikut-ikut aja ya gitu. Mas Heri boleh? Kayaknya saya termasuk orang yang ikut-ikutan aja sih. Ya maksudnya Ngaku lagi. Karena lagi momennya gini iya, gitu bener. ya, mau nggak mau Karena ya. Algoritma nggak lumayan. bisa dibohongin, lagi konten politik, kita bikin konten politik tuh Engagement bagus. engagement bagus, Oke. viewer bagus gitu sih, kayaknya memang ya ikut-ikutan sih. Manfaatin momen ya. Iya. Tapi sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa kita nggak apatis loh sebagai anak muda gitu kan. Iya, gitu. Oke, Mas Kuku? Kalau saya sih kita memainkan peran aja yang semestinya ya, karena ini kan sebuah pesta demokrasi, sebuah pesta nggak asik kan kalau pesta diam-diam aja ini harus ikut joget dong Iya, gitu, betul, bukan joget itu ya, harus ikut memeriahkan, gitu. Iya ya, betul sama. Mas Jian juga? Ya lagi momennya ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Betul. untuk engagement. Karena apalagi, maksudnya tapi tanpa kita sadarin pada saat bikin konten kan pasti kita baca, Iya, kita nonton, riset. lama-lama kita Membuat jadi kita jadi aware gitu aware ya. lah. Betul, gitu. betul. Oke, itu keuntungannya begitu ya. Nah, itu kalau tadi dari gaya muda. politik anak muda begitu ya, Prof ya. Cuma sekarang kita ingin memetakan misalnya gaya pasangan calon yang memenangkan hati anak-anak muda juga, ya kan, yang memang unggul saat ini di versi hitung cepat atau quick count, yaitu Prabowo Gibran yang unggul sementara ya. Iya. Nah, gaya kampanyenya misalnya ya, Prof ya, yang gemoy, kemudian banyak joget, lebih kalem ya. Iya. Kalau kita lihat dibandingkan Prabowo sebelum-sebelumnya di Pilpres 2 Yang kali gembira. sebelumnya. Iya. Apakah misalnya akan sama menurut Prof Leli sendiri gaya komunikasi saat nanti beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Ya, kalau gaya komunikasi itu bisa berubah, tapi kalau sifat komunikasi agak sulit berubah. Jadi biasanya kalau orang yang temperamen, dia akan muncul ketika disetting pada panggung tertentu, nanti kembali lagi sifat aslinya. Tapi kalau sikap itu kan predisposition of behavior, kecenderungan untuk berperilaku. Jadi itu bisa berubah kalau sikap. Jadi oh kalau ini pemilih saya nih lebih besar anak muda 56% ternyata milih gua semua. Lalu pengen berubah sikap itu bisa. Tapi kalau sifat politik itu agak susah berubah. Jadi karena itu kita pernah berharap pada awal-awal reformasi, ingat nggak anak-anak muda yang masuk ke panggung politik itu menjadi bagian yang mewacanakan kepentingan anak muda. Tapi mereka satu demi satu juga menjadi pesakitan di KPK. Ingat ya, itu yang terjadi. Nah harapan kita mau tua mau muda semuanya itu menggambarkan realitas yang harus terjadi karena kita akan menghadapi bonus demografi.
Bonus demografi itu yang terbesar adalah anak muda di Indonesia emas nanti 2045. Kita akan membangun sebuah sistem yang bagaimana untuk menempatkan, memposisikan, memberi ruang gerak, berprestasi, berkontribusi untuk kepentingan bangsa negara bagi anak muda. Itu yang kita tunggu. Meskipun saya kalau sudah bicara soal politik, karena realitas 34 tahun ya mempelajari ilmu ini, pernah juga ada di dalam sistem gitu, melihat, mendengar, kadang-kadang banyak pesimisnya. Sebab apa? Sebab ketika orang masuk ke dalam sistem, kebanyakan tidak merubah sistem. Yang ada adalah terseret ke dalam sistem. Itu dia bahayanya. Itu yang menakutkan. Kita berdoa saja mudah-mudahan wajah politik 2024 itu akan berubah. Termasuk bagaimana anak muda bisa dilibatkan dalam banyak kontribusinya untuk kepentingan bangsa negara. Sehingga kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Apalagi yang berkurang menurut kalian yang harus berkurang? Asal bukan job aja ya. Bukan job yang berkurang. Jangan job berkurang. Dan engagement. Penting gitu ya. Oke. Jadi itu ya Prof ya. Mungkin kalau nggak sifat itu tidak berubah ya. Agak susah. Dan sebenarnya masih tercermin, masih terlihat juga begitu. Masih dengan cara yang berbeda ya, mungkin ya, tampilan yang berbeda. Maria, saya bilang selalu berkali-kali saya bilang, kita itu bersyukur punya pemimpin dengan gaya komunikasi, sifat komunikasi yang berbeda-beda. Dari mulai Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, sama nggak? Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nah, tapi apakah mereka berubah di tengah perjalanan? Kita lihat nanti. Oke, itu menarik ya. Baik pemirsa, masih akan lanjutkan perbincangan di sini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.